dari Mbak Cuconya, boleh ya? Nanti boleh direspon dengan kata Cuco gitu ya. Oke, baik. Jalan-jalan kembali dari kapal selam. Beneran laki berarti. Menunggunya di pinggir dermaga. Izinkan saya membuka dengan salam. Mohon dijawab dengan lantang dan bertenaga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah semuanya yang ada di sini berarti beneran laki, soalnya cucoknya nggak ada yang melambai. Semua cucoknya semangat, keren. Cocok ya. Baik Bapak Ibu semua di sini apa kabar, sehat? Sehat, kalau kelihatannya sih semuanya sehat, alhamdulillah. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Tentunya selamat datang saya ucapkan kepada Bapak dan Ibu hadirin yang sudah hadir pada hari ini dalam acara 4 tahun anniversary Himpunan Pengusaha Dokumentasi Indonesia bersama membangun fundamental industri. Boleh kasih tepuk tangan sekali lagi dong yang lebih meriah, tepuk tangannya yang lebih meriah. Serasa ada 1000 di sini orangnya ya. Baik Bapak dan Ibu sekalian, pertama dan paling utama marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Esa. Karena tentunya berkat nikmat sehat, nikmat sempat sehingga kita dapat hadir bersama, melangkahkan kaki untuk berada di sini bersama-sama mengikuti acara pada hari ini. Dan tapi sebelumnya saya ingin mendengar nih semangat dari teman-teman HIPDI semua dengan bersama-sama meneriakan tagline-nya dari HIPDI. Boleh bantuannya? Mungkin dari Mas Piron boleh bantu saya meneriakan HIPDI. Nah, bersama-sama kita teriakan bersama membangun fundamental industri. Boleh dibantu Mas? Supaya kita lebih semangat ya. Saya ingin mendengar suara-suara teman-teman dokumentasi yang semangat. Tadi kan udah semangat juga joget-jogetnya. Yuk silakan Mas, boleh dibantu. Apa bantunya? Loh. Jadi Mas Piron teriak HIPDI. Nanti teman-teman semua menjawab bersama membangun fundamental industri gitu loh. Jadi saya pengen mendengar semangat teman-teman HIPDI pada hari ini. Oke, yang semangat ya guys ya. Yo. Gue ngomong HIPDI, kalian ngomong apa? Mantap. Oke, kita mulai ya. Ya. Kamera ready? Kamera ready. Yes. Oke semua, HIPDI. Bersama membangun fundamental industri. Luar biasa. Luar biasa. Boleh kasih tepuk tangan untuk kita Kasih semua. tepuk tangan dulu. Terima kasih Mas Piron. Ya, tentunya senang sekali saya Dewi Rahma bisa membersamai Bapak dan Ibu rekan-rekan dokumentasi dalam acara hari ini. Dan untuk mengawali acara kita pada hari ini, mari kita nyanyikan lagu Indonesia Raya yang akan dilanjutkan dengan menyanyikan Mars HIPDI. Bapak Ibu hadirin sekalian dimohon untuk dapat berdiri.
menjadi wadah maju bersama, kreatif, inovatif, maju bersama HIPDI. Hadirin dimohon duduk kembali. Boleh, tadi kan sudah, hadirin dimohon duduk kembali. Berarti Mas Pion nggak dengar nih pasti, nggak fokus. Baik Bapak Ibu hadirin sekalian, guna kelancaran acara kita pada hari ini, mari sejenak kita tundukkan kepala seraya berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala Tuhan Yang Maha Esa. Semoga acara hari ini memberikan manfaat untuk kita semua, yang tentunya doa akan dipimpin oleh Mas Anca. Kepada beliau disilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita memulai acara anniversary HIPDI yang tepat ini, mari kita menundukkan kepala dan kita menengadahkan tangan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar Allah memberikan keberkahan untuk HIPDI dan juga menjadikan para anggota dan pengurus-pengurusnya menjadi anggota-anggota yang maju di dunia kreatif di Indonesia ini. Bismillahirrahmanirrahim. Astaghfirullahaladzim. 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 Allahumma usyhadu bi annaka antal ahad as-samad alladzi lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan ni'man wa kafil mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhil karim wa ajin sultanik. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina maulana Muhammadin sayyidil wal murad wal buraq wal alami dafil bala'i wal waba'i wal maradi wal alami jismuhu tahiran mutahharan muajjarun munawwarun manismun maktubun marfu'an maudun ala lahil qalami sabsid duha badrid duja nurul huda misbahu sulami bil qasim sayyidi qalaina wa syabsyaqalaina sayyidina Muhammad ibn Abdullah Abdul Muttalib sallallahu alaihi wasallam sayyidil arabi wal ajami nabil haramain mahbubun inda rabbi masar maghribain faya ayyuhal mustakuna ila ru'yati jamalihi sallu alaihi wa sallimu taslima. Allahumma aslih ummat sayyidina Muhammad, Allahumma arham ummat sayyidina Muhammad, Allahumma hdi ummat sayyidina Muhammad, Allahumma farij an ummat sayyidina Muhammad, Allahumma ansur ummat sayyidina Muhammad, Allahumma rudda ummat sayyidina Muhammad ila hadi sayyidina Muhammad ikraman li sayyidina Muhammad bijahi sayyidina Muhammad wa sallallahu alaihi wa alihi wa sallam. Ya Hannan, Ya Mannan, Ya Fattah, Ya Razak, Ya Ghani, Ya Mughni. Ya Hannan, Ya Mannan, Ya Fattah, Ya Razak, Ya Ghani, Ya Mughni. Allahumma ikfina bihalalika an haramik wa aghnini bifadlika amman siwak. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiyatan fil jasad wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fil rizqi wa tawbatan qabla al-maut wa maghfiratan ba'da al-maut. Allahumma a'id alaina ya Allah fi sakaratil maut wan najata minan nar wa lafa indal lisan. Allahumma ansur ummat sayyidina Muhammad ya Rabbana ya farijal ham ya kasifal gam ya mal yaghfir wa yarham. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Rabbana atina min ladunka rahmatan wa hayyi' lana min amrina rasyada. Jazallahu anna sayyidina Muhammadan sallallahu alaihi wasallam wa ahlu. Rabbi habli minas salihin, Rabbi habli minas salihin, Rabbi habli minas salihin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabil ummi wa ala alihi wa sahbihi barik wa sallim. Da'wa fiya subhanakallahumma tahiyatun fiya salam wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami ucapkan terima kasih kepada Mas Anca yang sudah mengawali acara pada hari ini dengan berdoa. Semoga tentunya acara hari ini dapat memberikan manfaat dan keberkahan untuk kita semua yang hadir pada hari ini. Baik, Bapak Ibu hadirin sekalian, selanjutnya kita akan menyaksikan bersama video profil dari Himpunan Pengusaha Dokumentasi Indonesia. Selamat menyaksikan. HIPDI, Himpunan Pengusaha Dokumentasi Indonesia, didirikan di Jakarta pada tanggal 19 Juli 2019 oleh beberapa pengusaha dokumentasi di Jakarta. Selanjutnya, HIPDI sukses menggelar musyawarah nasional pertama di Hotel Sahid Jaya Jakarta pada tanggal 3 Desember 2019. Munas pertama ini sukses memilih Suprafto sebagai Ketua Umum HIPDI yang pertama. Dalam pemilihan yang sangat demokratis
dan dihadiri kurang lebih 80 pengusaha dokumentasi dari seluruh Indonesia. Tidak berselang lama setelah terbentuknya HIPDI, dunia diguncang oleh pandemi COVID-19. Tidak terkecuali bangsa kita, bangsa Indonesia, yang mengakibatkan pembatasan pergerakan sosial masyarakat. Akibatnya, semua sendi-sendi ekonomi berhenti, tidak terkecuali bisnis dokumentasi. Dalam masa pandemi, HIPDI banyak berperan membantu masyarakat dalam penanggulangan penyebaran virus corona, membantu pemerintah daerah dalam bentuk donasi alat kesehatan dan APD. Selama pandemi, HIPDI banyak berperan aktif dalam penyusunan protokol kesehatan serta menyusun simulasi pelaksanaan resepsi pernikahan, serta aktif dalam hubungan lintas asosiasi dalam pergerakan audiensi dengan pemerintah pusat dan daerah. Hal yang dapat kita banggakan, di tengah pandemi, HIPDI mampu tumbuh berkembang ke seluruh Nusantara. Terbentuknya DPD-DPD baru, di antaranya Provinsi DKI Jakarta, Jawa Barat, Banten, Bali, Lampung, Sumatera Selatan, Jawa Timur, Jawa Tengah, Daerah Istimewa Yogyakarta, serta DPC Lampung Timur dan DPC Lampung Tengah. Untuk pengembangan organisasi dan anggota HIPDI, kami banyak membuat kegiatan-kegiatan seperti seminar, workshop untuk pengembangan SDM anggota dan non-anggota. Pada tanggal 10 dan 11 Januari 2023, HIPDI telah sukses melaksanakan Munas HIPDI kedua di Bandung, Jawa Barat. Turut dihadiri oleh pejabat pemerintah daerah Jawa Barat, tokoh-tokoh dokumentasi Indonesia, DPD HIPDI Indonesia, dan para media partner HIPDI yang mendukung terselenggaranya acara. Dalam kemeriahan acara tersebut, telah menjadikan Suprapto sebagai Ketua Umum HIPDI Indonesia untuk kedua kalinya. Dalam rangkaian acara, HIPDI memberikan award dan apresiasi setinggi-tingginya kepada para tokoh dokumentasi Indonesia seperti Darwis Triadi, Baitra May, dan David Song Aksio yang telah berperan dalam perkembangan dokumentasi di Indonesia. Semoga kinerja HIPDI ke depannya semakin solid dan membuat berbagai program-program kerja yang membuat HIPDI semakin berperan dalam industri dokumentasi Indonesia. Grow together as one. Berikan tepuk tangan yang meriah untuk Himpunan Pengusaha Dokumentasi Indonesia. Luar biasa sekali. Tepuk tangannya dulu dong, boleh? Nah, gitu dong. Semangat baru. Saya juga di depan jadi ikut semangat kalau dengar tepuk tangan yang meriah. Baik Bapak Ibu hadirin sekalian, masih dalam rangkaian acara selanjutnya, mari kita dengarkan bersama sambutan dari Ketua Pelaksana yang akan disampaikan oleh Mbak Dini. Kepada beliau disilakan. Boleh kasih tepuk tangan untuk Mbak Dini? Nggak apa-apa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah semua kita berkumpul di acara anniversary HIPDI yang keempat. Terima kasih kepada jajaran DPP KSB yang telah hadir. Terima kasih juga kepada kabinet, teman-teman kabinet yang sudah hadir, juga teman-teman anggota HIPDI lain yang sudah hadir dalam rangka perayaan anniversary HIPDI yang keempat. Hari ini saya sebagai perwakilan panitia ingin memaparkan acara yang akan berlangsung hari ini. Ada stand up bisnis agar kita bisa semua menyaksikan pembicaraan kepada pebisnis mengenai bisnis dokumentasi yang akan terlaksanakan hari ini. Demikian dari panitia, semoga di HUT HIPDI yang keempat ini kita semua makin akrab, makin erat, makin kompak dalam membangun HIPDI agar bisa menjadi organisasi asosiasi yang lebih hebat lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mbak Dini sudah mewakili
panitia dari ketua pelaksana acara pada hari ini, dan tentunya semoga apa yang menjadi harapan Mbak Dini dapat terwujud dan direalisasikan oleh semua rekan-rekan HIPDI yang ada di Indonesia. Baik, sebelum kita menyaksikan Business Stand Up Talk Show konsep ini, kita akan bersama-sama mendengarkan terlebih dahulu sambutan dari Ketua Umum yang akan disampaikan langsung oleh Ketua Umum HIPDI yang kami hormati, Bapak Suprapto, atau yang biasa disapa dengan panggilan Mas Toto. Boleh silakan Mas Toto, boleh kasih tepuk tangan yang meriah untuk Mas Toto. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera buat kita semua. Namo Buddhaya, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang terhormat, untuk pertama-tama ini kita untuk Dewan Pendiri kita nih, di sini ada Mas Bogi, di sini juga ada Mas Rizky Jimon, ada Pak Indro juga selaku Sekjen HIPDI yang sekarang juga, ada Pak Yan juga, ada Mas Piron juga yang sebagai Dewan Pendiri, ada Mbak Ita Tobing, sama Mbak Dini, dan ada Mbak Reni juga. Oke, sebelumnya terima kasih buat teman-teman yang sudah hadir di acara yang kita yang ringkas, simple, perayaan ulang tahun HIPDI yang keempat. Ini alhamdulillah kita bisa bersama-sama di sini di pagi ini, di hari libur ini, tanggal merah yang bertepatan dengan tahun baru Islam ya, alhamdulillah. Mungkin teman-teman juga semalam habis perayaan obor. Semoga ini menjadi apa ya, tindak tanduknya, awal mulanya pergerakan HIPDI kembali. Kita mulai aktif kembali setelah kemarin kita tahu berapa tahun sebelumnya dari awal pendirian HIPDI kita terjebak dalam situasi pandemik. Nah, sekarang di tahun keempat ini HIPDI mengambil tema bersama membangun fundamental industri. Itu dengan harapannya adalah dengan DPD-DPD yang sudah terbentuk di beberapa wilayah di Indonesia, kita makin aktif, anggota semakin banyak, dan di HIPDI sendiri kita saling membantu baik secara material maupun non material untuk anggota kita demi industri kita yang lebih baik. Mungkin itu saja sambutan dari saya. Terima kasih semuanya, juga tidak lupa untuk panitia yang sudah repot-repot gercep bikin acara ini di situasi yang sangat sibuk, industri yang sekarang sudah menggeliat. Terima kasih banyak, alhamdulillah acaranya terselenggara dengan baik, semoga lancar sampai selesai. Demikian dari saya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Boleh kasih tepuk tangan untuk Mas Toto. Baik, Bapak Ibu sekalian, setelah ini kita akan menyaksikan pemutaran video ucapan dari beberapa DPD. Yang pertama mari kita saksikan bersama video ucapan dari DPD DKI Jakarta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 2019 HIPDI dilahirkan. Pada saat itu, HIPDI menjadi semangat baru dan naungan bagi kami, para pengusaha dokumentasi di Indonesia. Tidak mudah bagi HIPDI dalam menjalani tahun-tahun tersebut. Banyak permasalahan dan banyak juga rintangan yang harus HIPDI hadapi pada saat itu. Dan alhamdulillah, HIPDI mampu memberikan kontribusi kepada Indonesia, kepada para pemerintah pusat dan daerah, dan kepada para saudara-saudara kita di asosiasi-asosiasi lain. Dan juga HIPDI menjadikan kami para pengusaha Indonesia yang tadinya kompetitor menjadi sahabat yang berkolaborasi dalam aksi. Kami, segenap pengurus HIPDI DPD DKI Jakarta mengucapkan Happy Anniversary HIPDI Indonesia yang keempat. Semoga HIPDI semakin solid, semoga HIPDI semakin jaya, dan semoga HIPDI semakin terdepan dalam perkembangan dunia kreatif di Indonesia. Kita bisa bukan karena kita mampu. Kita bisa bukan karena usaha kita lebih besar dari yang lainnya. Tapi kita bisa karena kita satu. HIPDI Indonesia
ground together as one. Boleh kasih tepuk tangan untuk DPD DKI Jakarta. Selanjutnya, video ucapan dari DPD Jawa Barat. Selamat ulang tahun untuk HIPDI yang keempat. HIPDI keren. Boleh kasih tepuk tangan untuk DPD Jawa Barat. Selamat ulang tahun untuk HIPDI yang keempat. Oke, selanjutnya dari DPD Jawa Timur. Dirgahayu HIPDI yang keempat. Semoga HIPDI makin menancapkan sepak terjangnya di industri kreatif Indonesia dan bersama kita membangun fundamental industri dokumentasi subsektor pernikahan. Tepuk tangan untuk DPD Jawa Timur. Selanjutnya adalah video ucapan dari DPD Sumatera Selatan. Jalan-jalan ke rumah Mamat. Lewati jalan bersimpang 4. Tak terasa HIPDI telah memasuki tahun keempat. Semoga semakin hebat dan penuh semangat. Happy anniversary HIPDI yang keempat. Jaya selalu. Tepuk tangan untuk DPD Sumatera Selatan. Selanjutnya terakhir dari DPD Lampung. Kami dari HIPDI Lampung mengucapkan happy anniversary untuk HIPDI Indonesia yang keempat. Semoga HIPDI makin sukses. Boleh kasih tepuk tangan untuk seluruh DPD yang telah memberikan ucapan selamat. Walaupun tidak ada di sini, yang pasti seluruh DPD yang ada di luar daerah dari Jakarta, di luar Jakarta, semua menyaksikan melalui live streaming. Baik Bapak Ibu sekalian, ada beberapa agenda penting hari ini yang akan kita laksanakan bersama dan ikuti. Setelah ini kita akan ada talk show dengan tema bisnis stand up. Kemudian akan dilanjutkan dengan pemotongan tumpeng sekaligus istirahat, sholat, dan makan. Setelah itu kita akan bersama-sama melanjutkan talk show dan juga ada pemberian door prize tentunya. Dan di akhir acara akan ditutup dengan pemberian door prize kembali dan juga foto bersama. Tentunya selain itu kami juga ingin mengucapkan terima kasih untuk beberapa vendor yang telah mensupport acara pada hari ini. Yang pertama kami ucapkan terima kasih kepada The Balai Sarwono. Info penting dari Balai Sarwono, bahwasannya Balai Sarwono terbuka untuk teman-teman HIPDI jika ingin mengadakan acara seperti pelatihan, seminar, pameran, nanti bisa langsung menghubungi PIC dari The Balai Sarwono. Kemudian kami ucapkan terima kasih juga kepada V Production, Halal Brew Coffee, Aero Decoration, Puspita Sawargi, It Went Well, Taman Musik, dan saya sendiri tentunya Dewi Rahma. Dan tentunya juga support by HIPDI members, ada Mokoto Moto, Image Studio, Hello Boot, Tree Art, Fighting Co, dan juga Alliance. Boleh kasih tepuk tangan untuk semua yang telah mensupport acara anniversary HIPDI yang keempat hari ini. Baik Bapak Ibu hadirin sekalian, tentunya membahas tentang bisnis stand up fotografi. Pandemi kemarin kita sudah sangat diberikan guncangan tentunya untuk seluruh industri, salah satunya adalah dokumentasi. Sebagai sadari kita mungkin menganggap fotografi semula hanya kebutuhan tersier, tapi seiring dengan perkembangan zaman, sosial media, fotografi menjadi sebuah kebutuhan primer karena semua yang posting pasti maunya yang bagus, hasil fotonya harus bagus. Nah, HIPDI ini ada setelah berjalan 4 tahun menjadi wadah untuk para teman-teman dokumentasi untuk sharing berbagai macam pengalaman yang dialami di lapangan. Tentunya juga menyampaikan aspirasi, sumbang ide terkait dengan dunia dokumentasi. Untuk itu langsung saja kita mengundang Pak Bugi. Potong tumpeng dulu jadinya. Oh iya, baik. Baik, selanjutnya kita akan mengadakan potong tumpeng terlebih dahulu. Boleh dibantu untuk dibawa ke tengah. Kami mengundang Ketua HIPDI, Mas Toto. Kemudian Sekjen, Mas Indro Kencana, Bendahara Umum Mas Yanyan, dan seluruh Dewan Pendiri. Ada Mbak Ita, Mbak Dini, Mas Piron, dan juga Mas Rizky. Untuk berkenan maju ke depan, kita bersama-sama untuk pemotongan tumpeng terlebih dahulu. Pemotongan dilakukan sebagai bentuk rasa syukur HIPDI karena sudah berjalan selama 4 tahun.
Semoga kedepannya HIPDI menjadi himpunan atau asosiasi yang lebih solid lagi dan memberikan banyak manfaat untuk orang banyak. Silakan. Mbak Dini ada? Boleh silakan Mas Toto untuk dapat memotong tumpeng pertama selaku ketua dari HIPDI. Dengan mengucap bismillahirrahmanirrahim. Selamat ulang tahun untuk HIPDI yang keempat. Semoga semakin sukses dan jaya. Silakan boleh diabadikan. Sambil disuapin. Oh, romantis sekali. Baik, cukup. Baik, sudah mungkin boleh berfoto bersama semuanya. Silakan teman-teman untuk diabadikan. Mbak Dini mungkin masih di toilet ya, belum bisa hadir. Arahkan pandangan ke kamera, hitungan ketiga berikan senyum terbaiknya. 1, 2, dan 3. 1, 2, dan 3, boleh kasih gaya bebasnya 1. Boleh kasih gaya bebas terakhir 1, 2, 3, HIPDI. Oh 4, angka 4 maksudnya. Ulangi. 4 ya, oke baik. Hitungan ketiga, tunjukkan jarinya angka 4 sambil teriak HIPDI. 1, 2, 3, HIPDI. Oke, tepuk tangan dong untuk kita semua, silakan. Boleh kembali ke tempat duduknya Mas Toto, Mas Indro Kencana, Mas Yanyan, dan seluruh Dewan Pendiri, ada Mbak Ita, Mas Piran, dan juga Mas Rizky. Baik Bapak dan Ibu hadirin sekalian, seperti yang sudah saya jelaskan tadi, tentunya acara hari ini salah satu agendanya adalah Business Stand Up, tentunya pembahasan tentang dunia dokumentasi saat ini. Dan hadirnya HIPDI sendiri sudah berjalan 4 tahun, tentunya menjadi wadah bagi teman-teman dokumentasi untuk saling berbagi pengalaman, memberikan aspirasi tentunya ya, dan juga menjadi tempat di mana para teman-teman dokumentasi ini bercerita tentang apa yang dialami selama di lapangan mengenai dunia fotografi. Untuk itu langsung saja saya mengundang Pak Bugi dan juga Pak Seno selaku Dewan Pendiri HIPDI untuk dapat berbagi pengalaman dan cerita mengenai HIPDI itu sendiri. Kepada Pak Bugi dan juga Pak Seno, Pak Bugi dulu boleh, silakan Pak. Silakan maju ke depan, boleh kasih tepuk tangan untuk Pak Bugi. Baik, ini mic-nya boleh dibantu. Baik, Pak Bugi, HIPDI sendiri sudah berjalan 4 tahun, Bapak. Ya, saya mau Pak Bugi bercerita kepada semua teman-teman yang ada di sini, bagaimana Pak Bugi mengawali atau mendirikan pertama kalinya HIPDI itu sendiri dan apa saja yang menjadi manfaat atau yang diberikan HIPDI kepada seluruh teman-teman anggotanya. Silakan Pak Bugi boleh bercerita. Baik, Mbak biar akrab duduknya sini aja Mbak. Kalau di sini kan enak, gini loh Pak. Enggak, kejauhan. Oh gitu, baik. Sini aja. Jangan. Oh jangan ya, jangan diikutin ya, nggak boleh Pak. Saya di sini aja kalau gitu Pak. Silakan Pak Bugi. Ini nggak ada temennya satu lagi. Bahaya loh kalau nggak ada temennya berdua. Pak Seno sudah hadir. Pak Indro aja. Oke baik, silakan Pak Indro. Sorry. Saya ngundang Mas Piron. Mas Piron aja katanya. Mas Piron. Mas Piron boleh bergabung di depan Mas Piron untuk bercerita tentang HIPDI. Mas Piron. Silakan Mas Piron boleh bergabung bersama kita di depan. Boleh kasih tepuk tangan dong untuk Mas Piron. Silakan Pak Bugi dan juga Mas Piron boleh sharing ke teman-teman yang ada di sini.
bagaimana mengawali HIPDI itu sendiri dan bagaimana tentang dunia dokumentasi saat ini. Ya baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Harusnya stand up, Pak. Bahaya, materi belum jadi. Oke, ini pertama terima kasih atas undangannya dan terima kasih atas inisiasi dari para DPP maupun para pengurus yang mengadakan ulang tahun HIPDI yang keempat ini. Karena ini menjadi penting bahwa jangan sampai ulang tahun dilupakan, Munas aja yang diingat gitu ya. Ulang tahun bukan sekedar ulang tahun memberikan ucapan selamat, tapi di dalam ulang tahun ini ada sejarah. Nah, ya founding father kita udah bilang bahwa jangan pernah lupakan sejarah ya. Jadi memang tanggal 19 Juli ini menjadi tanggal yang paling bersejarah buat HIPDI. Di luar tanggal itu memang ada tanggal-tanggal bersejarah, tapi yang paling bersejarah adalah tanggal 19 Juli tahun 2019, betul ya? Sebelum mendirikan HIPDI ada tanggal sejarah lagi di mana tanggal pertama kalinya dulu kompetitor saya adalah Magna Foto. Ini kompetitor dulu. Dulu. Ya, tapi bersejarah dengan hadir ke kediaman saya, ke rumah saya, dan kita membicarakan bahwa sebenarnya keinginan untuk mendirikan asosiasi dokumentasi ini sudah sebelum dari tahun 2019, bahkan mungkin dari tahun 2017 kalau nggak salah. Itu sudah ada inisiasi-inisiasi dan qadarullah memang belum terjadi. Tapi Mas Piron datang ke saya, main, sowan, silaturahmi, dan kita ngobrol ya Mas. Kita ngobrol, Mas Bogi ayo dong, ini HIPDI, bukan HIPDI namanya, ini asosiasi harus berdiri. Sementara vendor yang lain sudah punya asosiasi. Nah akhirnya ya saya berpikir bahwa memang sudah saatnya dokumentasi ini punya asosiasi. Kenapa? Karena industri dokumentasi ke depan ini akan mengalami perubahan-perubahan yang akan berpengaruh terhadap bisnis dokumentasi secara keseluruhan. Dan benar saja tanggal 2019 kita mengalami pandemi dan untung bisnis dokumentasi punya HIPDI yang lahir tahun 2019. Sehingga HIPDI di bawah kepemimpinan Mas Toto itu menjadikan HIPDI itu organisasi yang dipandang sebagai regulator di bisnis wedding dokumentasi di Indonesia. Terima kasih buat Mas Toto dan jajarannya waktu itu. Jadi buat saya pribadi, HIPDI ini seperti anak, ya seperti anak gitu. Ini hari ini saya juga nggak bisa lama-lama karena harus ada acara lain dan saya menggeser acara saya untuk supaya saya bisa hadir di ulang tahun anak saya ini. Gitu. Jadi buat kita, saya ngajak teman-teman bahwa sebagai Dewan Pendiri dan teman-teman Dewan Pendiri juga jadikan HIPDI ini sebagai legacy. Umur kita, umur secara manusiawi itu nggak akan pernah lama lagi, ya. Kita nggak tahu kapan. Tapi secara bisnis begitu juga, kita nggak pernah tahu kapan bisnis kita akan mati. Apalagi bisnis dokumentasi sangat individual sifatnya. Bahwa kalau ownernya meninggal, ownernya mati, bisnisnya mati. Ini masih lebih kayak gini gitu. Sehingga jadikan HIPDI ini sebagai legacy kita. Peninggalan kita terhadap satu bisnis, satu usaha yang selama ini sudah menghidupi kita. Sehingga inilah saatnya kita balik menghidupi industri ini gitu. Ini kalau buat saya seperti itu ya. Nanti kita ngajak teman-teman untuk coba bermindset yang sama bahwa jadikan HIPDI ini sebagai peninggalan kita. Jadi satu saat kita nggak ada, HIPDI masih ada dan nama kita masih ada di sana. Bukan sekedar nama tapi apa? Spirit pendirian HIPDI, spirit perjuangan dari tahun 2019 sampai sekarang aja itu spirit
teman-teman HIPDI itu udah luar biasa. Buat saya itu Mbak. Terima kasih. Boleh dong kasih tepuk tangan dulu untuk Pak Bogi. Baik Pak Bogi, kemarin itu kan kita sempat dilanda pandemi ya Pak ya. Itu bagaimana teman-teman dokumentasi pada saat itu kan mungkin nggak ada kegiatan perwedingan karena kan semuanya juga stop ya Pak ya, semua kegiatan dihentikan. Nah teman-teman HIPDI sendiri membuat kegiatan apa Pak pada saat pandemi itu? Atau mungkin lebih kepada sharing tentang ilmu-ilmu baru tentang fotografi atau bikin kegiatan apa secara virtual, itu gimana Pak? Ya yang saya lihat teman-teman ada dua kegiatan yang waktu itu dilakukan oleh HIPDI secara organisasi. Yang pertama adalah HIPDI menjadi motor penggerak untuk industri wedding fotografi ini tetap hidup dengan cara membuat regulasi wedding fotografi atau wedding dokumentasi berdasarkan protokol kesehatan. Jadi artinya kita tetap bisa motret dengan aturan protokol kesehatan, ya, dengan aturan protokol kesehatan. Ini salah satu tonggak sejarah buat HIPDI juga yang diinisiasi oleh Ketua Umum waktu itu Mas Toto, bahwa HIPDI menjadi inisiator untuk ini. Gitu. Nah, ini sangat membantu para pengusaha dokumentasi saat itu, gitu. Sangat membantu di mana tadinya orang takut, ya, tadinya orang takut untuk dokumentasi, udah pakai handphone, pakai atau apa, cuman begitu doang tadinya, saking takutnya gitu. Cuman karena inisiasi dari HIPDI kita memberikan regulasi atau formula bahwa wedding fotografi atau di foto pada saat wedding itu tetap aman walau dengan menggunakan jasa dokumentasi atau vendor dokumentasi. Itu sih yang saya lihat gitu. Dan lagi inilah nggak usah takut, istilahnya orang dokumentasi itu pasti orang kreatif, dan akhirnya kreativitas anak-anak itu berhasil membuka bisnis baru malahan, yaitu maraknya live streaming kan. Oh iya baik. Maraknya live streaming itu kan dimulai dari anak-anak dokumentasi. Betul. Ini ya seperti kita tahu ya, kalau di dalam agama di setiap ada kesulitan pasti ada kemudahan. Ya. Tergantung gimana kita melihatnya, dari sisi mana gitu. Kalau ngelihat kesulitannya ya akan sulit terus. Tapi kalau ngelihat ada kemudahannya maka kita akan dapatkan kemudahan. Nah teman-teman HIPDI semua melihat itu dan akhirnya live streaming menjadi satu penyelamat ya. Menjadi satu penyelamat orang-orang dokumentasi untuk survive. Bang Lan sampai hari ini. Ya, artinya pandemi tidak mematikan industri fotografi ya Pak ya, justru malah bikin kita berinovasi untuk memberikan hal baru gitu. Betul, ya Pak ya. Betul. Mungkin kalau dari Mas Piron sendiri ingin bercerita, berbagi pengalaman tentang HIPDI sendiri dan juga tentang dunia fotografi, bisnis dokumentasi ini? Enggak ada. Ya terus ngapain Mas Piron ada di sini? Mas jangan gitu dong, boleh di-sharing ke teman-teman yang ada di sini sedikit, sepatah dua patah kata. Ini awal mula Mas Piron hadir di HIPDI ini seperti apa? Kenapa tiba-tiba memutuskan untuk bergabung dengan HIPDI itu tujuannya apa seperti itu Mas? Silakan Mas Piron. Baik, terima kasih Mbak Dewi. Udah? Oh, belum. Enggak, jadi Mas ini nungguin loh semuanya, nungguin Mas Piron ngomong. Saya ulang cerita Mas Bogi tadi ya. Iya boleh, silakan. Saya waktu itu memang mungkin sama kayak teman-teman pengusaha dokumentasi di Indonesia juga ya, terutama di Jakarta area. Waktu itu kan kita sudah berapa kali dengar wacana pembangunan asosiasi-asosiasi tapi nggak jalan-jalan gitu kan. Saya termasuk salah satu yang, wah kapan ada nih, tapi saya ngaca sendiri dan kapasitas saya, wah kayaknya belum mampu nih kalau saya yang gerakin, harus punya satu penggerak, orang yang senior, yang dipandang banyak orang, yang pengalamannya sudah lalu lalang di dunia dokumentasi yang udah panjang. Dan bukan jodoh ya namanya apa, kebetulan Mas Bogi ini tinggalnya dekat rumah pula gitu kan. Langsunglah kepikir, wah Mas Bogi bisa nih ngejalanin gitu kan. Makanya saya suwon ke dia, saya memohon, ayo dong Mbak, tolong waktu itu masih Pak, saya belum kenal personal kan. Pak Bogi tolong dong kita digerakkan gitu kan, dibuatkan asosiasi gini-gini. Alhamdulillah nggak nyangka 2 minggu kemudian saya dapat undangan langsung. Ya udah kita ngumpul di sini di TIS ya waktu itu Mas ya.
Mas Bogi, TIS itu kita ada sekitar 20, tapi akhirnya yang hadir sekitar belasan vendor ya. 11 vendor yang punya visi sama, punya keinginan sama, akhirnya diinisiasi sama Mas Bogi, akhirnya kita berkumpul dan alhamdulillah itu menjadi cikal bakal HIBDI yang sekarang. Nah kalau untuk kedua tadi yang HIBDI selama masa pandemi itu saya setuju sekali sama cerita Mas Bogi yang tumbuhnya bisnis-bisnis baru, yang kalau saya rasakan juga di HIBDI itu karena alhamdulillah HIBDI timbul beberapa bulan sebelum pandemi, kita punya sahabat baru di HIBDI gitu kan. Dari sahabat itu kita berkumpul, kita saling motivasi, saling juga berkolaborasi untuk buat usaha baru seperti yang kita tahu lah di anggota HIBDI ada kayak si Fiding mungkin termasuk yang inovasi bisnis baru, terus ada juga Mas Ihsan. Mas Ihsan itu Prisma itu termasuk yang penggerak bisnis di live streaming di pemerintahan atau di swasta yang cukup besar di Indonesia saat ini. Itu kalau lihat sejarahnya itu Mas Toto salah satu yang memberikan kesempatan ke Prisma Pictures waktu itu untuk memulai bisnis live streaming waktu itu di awal-awal pandemi. Dan alhamdulillah berkembang. Saya pun di HIBDI itu menemukan sahabat-sahabat baru. Alhamdulillah bisa kolaborasi, bikin bisnis bareng-bareng gitu kan. Dan ternyata, yang selama ini figurnya kompetitor, ternyata kalau kita kenal jadi sahabat gitu kan. Nah itu mungkin di asosiasi-asosiasi lain juga pasti sama, tapi alhamdulillah di HIBDI di tahun keempat ini makin besar, makin punya visi yang lebih jauh lagi ke depannya dengan pengurusan Toto yang kedua kali ini, insya Allah bakal lebih besar lagi, alhamdulillah. Amin ya. Tadi kan Mas Piron membicarakan tentang visi dan misi dari HIBDI. Sebenarnya visi dan misinya HIBDI itu sendiri apa sih Mas? Atau yang melatar belakangi sehingga HIBDI ini harus berdiri itu apa? Kalau visi misi bakunya itu Mas Yan yang tahu. Kalau visi masing-masing kita beda. Sebenarnya beda. Kalau saya sama Mas Bogi mungkin personally beda. Visi saya ngelihat waktu itu, personally kok kita diatur sama ada vendor lain misalnya seperti itu. Jadi atau kesetaraan atau kesejahteraan yang lebih untuk anggota nantinya gitu kan. Tapi ada juga yang legacy misalnya seperti Mas Bogi tadi bilang. Mungkin kalau ditanyakan ke Sekjen atau ke Bendum atau ke Mas Roni dan lain-lain teman-teman pasti visinya beda-beda. Tapi itu disatukan dengan satu visi misi besar yang apa isinya itu Mas Yan yang tahu, saya nggak lupa. Catatannya ada Mas Yan ya? Ada tuh, catatannya ada gitu. Jangan hilang ya? Jangan hilang ya Mas, tolong Mas, ini dilihat seluruh Indonesia loh. Mungkin Mas Bogi bisa nambahkan. Mungkin Pak Bogi mau menambahkan. Iya benar, secara pribadi visi kita waktu itu memang beda-beda. Maksudnya bukan visi tapi semacam keinginan. Ya, semacam keinginan, kepengenan itu beda-beda semua tuh. Gitu, di dalam tanggal 19 Juli ketemu aja tuh udah beda-beda semua. Tapi satu keinginan yang sama adalah mau seperti apapun kejadiannya, mau kayak apapun nanti ke depan, HIBDI harus berdiri. Satu tuh ininya, istilahnya keinginannya. Pokoknya saya bilang gini, mau yang 10 orang, mau cuman 10 orang datang pada saat kita tentukan Munas, yang jelas HIBDI harus ada. Gitu. Asosiasi ini harus ada, itu visi yang pertama. Dan kita ketemu di Munas pun kita godok lagi tuh keinginan, visinya, semua kita godok lagi. Ya maka lahirlah Grow Together as One. Itu adalah visi kita bersama yang menjadi sejarah bahwa yuk kita berkembang sama-sama sebagai satu kesatuan. Jadi bukan lagi lu kompetitor gue. Ya. Gitu. Karena seluruh Indonesia bisa saling bersinergi. Di dalam satu wadah namanya HIBDI. Makanya tagline HIBDI pada saat itu adalah Grow Together as One. Itu visi kita sebenarnya. Grow Together as One. Dan pastinya setelah ada visi ada misi. Tujuannya dari HIBDI berdiri sendiri ini untuk memberikan apa nih untuk teman-teman dokumentasi? Tadi kan udah dibahas sama Pak Bogi, Mas Piron adalah visinya. Tapi misinya sendiri atau tujuan utamanya HIBDI ini sendiri apa Pak Bogi? Balik lagi bahwa di dalam Munas itu kita keluarin misi-misi yang harus dijalankan sama pengurus ya.
Waktu itu tahap pertamanya cuma yang paling utama adalah bagaimana HIPDI ini bisa diterima di daerah. Gitu. Bagaimana HIPDI ini bisa berkembang, maksudnya dari DPP-nya, DPD-nya, DPC-nya. Jadi kita secara nasional kita berkembang jadi banyak anggotanya. Karena mindsetnya adalah kalau kita cuman organisasi kecil, kita nggak akan bisa jadi regulator. Paling tidak menginisiasi regulator terhadap pemerintah, itu pun nggak bisa karena kecil. Ini yang seperti diutarakan oleh Ketua Umum waktu itu, saya sepakat, setuju. Makanya fondasi pertama waktu itu adalah bagaimana caranya supaya HIPDI ini punya anggota banyak di setiap daerah dan berkembang di setiap daerah. Jadi kita bikin fondasinya dulu. Tujuannya adalah itu. Nah setelah kena pandemi memang beda lagi gitu. Tapi kita bergerilya, teman-teman di DPP waktu itu bergerilya untuk menumbuhkan HIPDI di daerah-daerah sampai dengan hari ini. Dan ya alhamdulillah terbukti berkembang ya. Terbukti berkembang, keanggotaan berkembang, di setiap daerah juga ada timbul DPD, bahkan ada yang sudah sampai ke DPC. Itu sih. Ada berapa tuh DPD-nya Mas? Kalau Totalnya, pastinya saya lupa ya. Seluruh Indonesia. Pastinya saya lupa. Yang jelas ada di Bendum juga itu. DKI. Di Mas Yandian, gitu. Ada berapa? 9, 10. Ada 9. 10 sekarang. Ada 10 Dari sekarang. awalnya Wow, cuma luar 5 ya. biasa. Awalnya cuma 5, sekarang Cuma sudah 5. 10. Iya. Wow, luar biasa sekali DPC-nya ya. juga udah ada beberapa ya, Mas. DPC ada 3 ya? Kalau DPC itu apa, Pak? DPC Dewan? itu DPC itu Dewan Pembinaan Cabang. Dewan Pimpinan Cabang. Jadi istilahnya wali kota atau kabupaten. Oh, baik. Gitu. Kalau DPD itu provinsi. Jadi artinya HIPDI ini menjadi wadah untuk seluruh rekan-rekan dokumentasi ingin memberikan aspirasi, mungkin seperti itu ya Pak ya. Terus juga sumbang ide dan juga berbagi pengalaman mungkinnya di lapangan seperti apa. Mungkin kalau di dalam satu asosiasi karena semua profesinya sama akan lebih enak diskusinya seperti itu ya. Baik, mungkin Bapak Ibu semua yang ada di sini, kami membuka sesi tanya jawab. Silakan yang ingin memberikan pertanyaan seputar tentang bisnis dokumentasi ini, silakan. Kami membuka sesi tanya jawab, boleh bertanya ke Pak Bugi maupun ke Mas Piron, silakan. itu katanya kayaknya Mas Indro ada pertanyaan tuh Mas Indro. Silakan Mas Indro, Bapak Ibu sekalian, saya membuka sesi tanya jawab. Nanti akan langsung Ada mic-nya dijawab mungkin oleh buat Pak Mas Indro Bugi tuh dan mau juga nanya. Mas Coba, Piron. Mas Indro kalau dikasih mic pasti langsung punya pertanyaan. Tadi nunjuk-nunjuk tangan buat apa Mas Indro? Dia karena nggak pegang mic jadi belum dapat pertanyaan. Kalau dikasih mic pasti ada pertanyaan pasti. Mic-nya tolong dikasih dong satu, ada nggak? Silakan Bapak dan Ibu, kami membuka sesi tanya jawab. Ayo, nggak apa-apa, tanya aja, apa aja dijawab kok sama Pak Bugi sama Mas Piron. Kenapa Mas Izan? Kenapa Mas Izan? Mas Izan nanya apa? Mau nanya? Mas Rizky ya? Iya. Nanya apa? Oh, Oscar mau Oscar nanya. juga nanya. Banyak Mungkin sekali juga ya ada pertanyaan yang- satu-satu ya bapak-bapak ya, ibu-ibu ya, satu-satu. Iya, sabar. Gantian. Mungkin ada juga yang menyaksikan secara live streaming. Iya. Boleh juga memberikan pertanyaan Iya. melalui kanal YouTube HIPDI ya, berarti kanal YouTube-nya HIPDI ya Mas ya? Oke Mas Iya. Indro dulu. Ada mungkin yang pertanyaan dari Mas Indro. memberikan pertanyaan melalui YouTube? Belum ada. Mungkin yang ada di sini silakan bertanya. Oh, Bang Roni mau nanya kayaknya. Pak Roni silakan. Nah. Oh itu kayaknya punya list pertanyaannya satu-satu Mas, jangan terlalu banyak pertanyaannya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama saya ucapkan selamat ulang tahun HIPDI yang keempat. Semoga ke depan HIPDI ini tambah maju, tambah jaya. Intinya anggotanya sejahtera, jobnya banyak, intinya di situ. Amin. Dan saling teman, tidak boleh saling jegal. Kalau bisa saling kolaborasi. Luar biasa. Maksud saya begini, yang mau saya pertanyakan ini kan di depan ini kan pakar-pakar, ada Dewan Pembina, ada ketua Pak Piron, ketua 2 apa ketua 3 ya? RW Pak, RW. Pak Ketua. Nah Saya gini, ketua RW. maksud saya HIPDI ini mungkin bisa
melebarkan sayap di bisnis lain selain wedding, selain yang jelas teman-teman di sini kan banyak apa ya? Banyak apa sih? SDM yang bisa dikembangkan. Maksudnya jangan itu-itu aja, kita harus melebarkan sayap. Nah, caranya seperti apa? Nah, itu yang mau saya pertanyakan. Caranya seperti apa? Sarannya buat anggota-anggota seperti apa? Nah, mohon masukan dari pakar-pakar yang di depan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan boleh langsung dijawab. Mungkin Mas Bogi ya, saya nggak bisa jawabnya. Kayaknya wakil ketua itu karena urusannya. Enggak, Mas Bogi aja. Iya. Atau Mbak Debol bisa bantu jawab mungkin? Pertanyaan ditujukan untuk narasumber. Oh, narasumber. Iya. Saya silakan, pelengkap Mas Bogi, aja di sini. silakan. Karena ini pertanyaan buat pengurus nih harusnya kan. Nah, saya udah pensiun. Kalau saran saya sih memang ya salah satu visi misi di Munas dulu juga pernah saya ungkapkan bahwa HIPDI juga sudah saatnya memulai untuk mengembangkan istilahnya apa ya, genre lain lah, ya genre lain dalam dokumentasi gitu. Kita ada dokumentasi, kalau yang penanya itu pakarnya dokumentasi wisuda, ya image foto itu wisuda jagoannya gitu. Terus kemudian juga ada aerofotografi, ada potret fotografi, ada fashion fotografi gitu. Cuman memang kesulitannya adalah ya balik lagi Mak, visi misinya nih nggak sama gitu. Karena banyak yang masih sifatnya individual. Individual artinya mereka nggak merasa bahwa kalau saya punya PT, kalau di HIPDI kan harus ada legal ya, harus ada legal. Kalau saya punya PT saya nggak merasa perlu punya legalisasi gitu. Sehingga itu yang mungkin masih ada kendala untuk masuk ke kalangan mereka gitu. Ya tinggal dicari aja formulanya, mungkin kalau saran saya sih coba aja kolaborasi acara di genrenya mereka, tapi yang menggagas dari HIPDI gitu. Itu kita istilahnya kayak ngerangkul pelan-pelan gitu. Dan ini memang harus gitu. Cuman memang sekali lagi harus tidak berpikiran bahwa sesama pemain itu adalah kompetitor. Kalau kita udah nggak ada istilah kompetitor. Orang pengantin mau ada ke saya, kalau mau negosiasi dia bandingin dengan Piron, saya bilang kalau dulu bilang Piron makna begini. Tapi sekarang enggak gitu. Oh sama anggota HIPDI mereka juga bagus, kita setara kok, tinggal gimana baiknya aja. Nah di fotografi yang lain kalau belum ada mindset seperti itu akan sulit gitu. Contohnya mungkin di industrinya Mas Roni wisuda, Mas Roni sendiri ngalamin kan, ada salah satu pitching yang Mas Roni akhirnya menang karena Mas Roni adalah satu-satunya anggota HIPDI, benar ya Mas ceritanya. Nah sebenarnya dari situ bisa Mas Roni menggagas atau menginisiasi, tapi balik lagi sanggup nggak atau berani nggak yang tadinya itu jadi kompetitor Mas Roni itu akan bersinergi dengan Mas Roni untuk sama-sama jadi anggota HIPDI tapi di area wisuda. Nah kalau belum berpikiran bahwa dulu kompetitor sekarang jadi kolaborator, itu nggak akan terjadi gitu. Jadi mesti satu visi seperti itu dulu. Nah tugasnya apa ya, ini tugas wakil ketua 2 sih kalau nggak salah. Mas Piron silakan boleh menambahkan. Nambahin apa ya? Kalau saya pribadi ngelihatnya di HIPDI himpunan pengusaha dokumentasi ya. Tapi kalau melihatnya secara lebih makro lagi, kita di sini kan sebenarnya kumpulan pengusaha ya. Meskipun inti usahanya dokumentasi, tapi juga ternyata kalau kita berkumpul usaha-usaha lainnya itu terbuka, gitu kan. Kayak yang saya tahu nih, misalnya yang sang penanya barusan itu dia punya bisnis lain juga kayak kacang mede atau beras atau apa, gitu kan. Ada kok temen yang punya koperasi, gitu kan. Atau ada bisnis lainnya misalnya properti dan lain-lainnya, itu juga bisa jadi kolaborasi antar member ya, nggak selalu berhubungan sama dokumentasi
Tapi intinya ini adalah kumpulan ya miniskillnya HIPMI lah, himpunan pengusaha muda atau apa. Kita mungkin nggak muda tapi kita pengusaha gitu kan. Terutama Mas Bogi, ya kan nggak ada yang bilang dia muda lagi kan, gitu. Tapi dia pengusaha, gitu kan. Banyak bisnisnya nggak hanya dokumentasi, gitu kan. Perdagangan, ya kan dari komoditas yang alam sampai manusia, gitu. Itu semua bisa didagang. Oh enggak, udah enggak lagi, gitu kan. Jadi hanya dagang dari alam, misalnya kayak pangan dan lain-lain, gitu. Bahkan ini seluruh Indonesia yang nonton, bro. Oh iya, ya kan udah enggak lagi saya bilang. Ingat, udah enggak lagi. Gitu. Tapi intinya kolaborasi bisnis apapun sesama anggota itu bisa terjadi. Terutama saya, bukan terutama ya, maksudnya salah satu contohnya saya berkolaborasi dengan beberapa anggota HIPDI juga, kita bikin usaha bareng gitu kan, kayak mengelola gedung atau kita punya bisnis lainnya juga yang bisa dikerjakan bareng-bareng sesama anggota gitu. Karena kedekatan kita yang tadi kompetitor jadi kolaborator atau bahkan kayak saudara sekarangnya gitu. Baik. Gimana Mas Roni, terjawab? Sudah terjawab sebagian. Sudah terjawab ya, sebagian tapi belum full berarti ini. Enggak, maksud saya gini, sebenarnya mindset kita ini mulai sekarang kalau di HIPDI sudah harus dirubah. Dirubah dalam arti gini, kalau saya pribadi di bisnis ini saya lebih mementingkan hubungan pertemanan. Istilahnya apa ya? Bisnis oke, nyari untung itu oke. Tapi kalau saya pribadi, kalau kita ngomongin persaingan pasti bersaing. Maksud saya mindset kita sekarang dirubah di HIPDI ini. Kita harus mulai berkolaborasi. Nah, jadi yang tadinya saingan ya kita sekarang berteman. Tapi bisnis tetap bisnis. Cari untung itu harus, tapi saya pribadi nih ya, saya itu nomor 2 kalau saya. Hubungan pertemanan itu lebih di atas segalanya, itu buat saya. Nah di HIPDI saya minta juga sekarang mindset seperti ini lebih dikembangkan gitu loh. Jadi kita jangan bersaing lah, kita berkolaborasi, intinya begitu. Saya setuju sekali itu. Terima kasih, dan ini perlu arahan dan bimbingan dari Dewan Pembina, dari para pengurus segala macam. Terutama dari pengurus-pengurus teras, intinya begitu. Terima kasih sejawabannya Pak Ketua dan Pak Dewan Pembina. Baik, terima kasih Mas Roni. Jadi harapannya Mas Roni ini para anggota HIPDI bisa lebih erat pertemanannya ya. Jadi sudah tidak ada lagi itu namanya saling berkompetisi, tapi benar-benar malah harusnya kita berkolaborasi gitu Mas Roni ya. Ya, baik Pak Bogi maupun Mas Piron, ini ada pertanyaan dari YouTube. Kepada Dewan Pendiri, apa yang dilihat dari 4 tahun ini? Apakah sudah sesuai visi misi pendiriankah? Silakan boleh dijawab. Mau Pak Bogi dulu atau Mas Pironnya menjawab? Yang tua dulu. Oh jadi HIPMI, Himpunan Pengusaha Mature Indonesia gitu ya? Bukan muda tapi mature. Silakan Mas Piron, boleh dijawab. Kalau kapasitas saya sebenarnya Dewan Pendiri saya anggota, tapi kalau Dewan Pendiri itu sebenarnya nggak ada ketuanya, tapi inisiator utama awal itu memang siapa namanya? Saya Jonet. Jonet inilah yang menginisiasi. Silakan Mas Jonet. Terima kasih Mas Mansur. Ya. Panggil saya Joy. Joy, ya. Mungkin kenalnya Mas Mansur ini orangnya bercanda kan, tapi pertama kali datang ke rumah saya serius banget. Serius banget mukanya, sampai saya bilang ini Piron bukan gitu, Mansur namanya gitu. Jadi menjawab pertanyaan dari YouTube itu, apakah sudah sesuai? Alhamdulillah ada beberapa keinginan-keinginan yang sudah tercapai pada saat itu, keinginan-keinginan yang sudah tercapai di saat ini. Salah satunya adalah itu, bisa menjadi wadah buat para pengusaha dokumentasi untuk berkembang. Ini sudah tercapai buat saya gitu, sehingga tapi tetap terus harus diupayakan dan dikembangkan. Yang kedua yang tercapai adalah penambahan jumlah anggota, dan penambahan jumlah istilahnya cabang-cabang di daerah. Ini buat saya dengan situasi pandemi kemarin ini sangat signifikan, keren lah istilahnya gitu, bisa dapat segini banyak anggota DPD dan ada bahkan DPC. Ini juga salah satu yang bisa tercapai. Yang kemudian yang tercapai lagi adalah yaitu
kita bukan lagi jadi kompetitor, bahkan ke daerah pun kita bukan jadi kompetitor. Sering saya lihat di forum HIPDI, saya punya job di Padang, saya punya job di Bali, saya punya job di sini. Ada nggak anggota HIPDI yang ada di sana bisa bantu kita? Ini keren gitu. Ini maksud saya ini salah satu yang benar-benar wah HIPDI ini udah bisa sampai kayak gini persahabatannya gitu. Sudah lagi nggak ada istilah, wah gua ada job di Bali, gue mesti bawa fotografer, videografer dari Jakarta, ntar diambil sama orang Bali gitu, nggak ada. Gitu bahkan artinya itu kan ngurangin kos, bener nggak? Tadinya dulu mungkin kalau kita motret ke Bali plus pesawat, akomodasi, makan, kru-kru kita, sekarang nggak perlu lagi gitu. Yang penting vendor HIPDI yang ada di Bali itu sesuai dengan stylenya kita. Kan style fotografi sekarang cuma beda-beda tipis gitu. Yang penting itu, ini keren gitu. Jadi bisa sudah sangat banyak yang bisa dicapai oleh HIPDI di bawah kepemimpinannya Mas Toto dan jajarannya, termasuk Mas Piron. Namanya Piron ya, lupa gue. Mansur. Mas Mansur, ya. Baik, mungkin juga bisa dilihat dari mulai DPD-nya hanya 5, sekarang sudah 10, artinya banyak sekali peminatnya gitu ya Mas ya, dari seluruh Indonesia. Dan ada lagi pertanyaan nih, Mas Piron dan juga Pak Bugi, apakah ada rencana ke depan untuk membawa HIPDI ke arah politik? Nah, silakan siapa yang mau menjawab. Ini pertanyaan datangnya dari teman-teman yang menonton melalui kanal YouTube. Jadi saya juga nggak tahu penamanya siapa yang memberi pertanyaan. Silakan boleh dijawab. Pak Slamet jawab. Perkenalkan saya Yanto. Saya ingin menjawab bahwa kalau HIPDI ini tidak, saya tekankan lagi, tidak berafiliasi ke politik manapun. Cuma kalau anggotanya punya afiliasi ke salah satu atau beberapa kanal politik yang ada di Indonesia, itu kita tidak menghalangi, itu aja sih ya harusnya. Kita sama kayak asosiasi-asosiasi lainnya, bahwa ini asosiasi yang didasarkan kesamaan di usaha gitu, bukan di politik. Kalau anggotanya ada yang berpolitik silahkan, tapi tidak digunakan HIPDI-nya ke arah politik. Menurut saya sih demikian ya. Mungkin Mas Sulaiman bisa tambahkan? Ya, perkenalkan nama saya Gatot. Jadi kalau HIPDI secara institusi enggak, di ADART jelas gitu bahwa HIPDI tidak berafiliasi terhadap kepentingan politik apapun. Cuman memang kalau semakin besar HIPDI, ini adalah godaan paling besar. Dengan jumlah anggota, dengan kekerenan, istilahnya gini loh, di daerah masih ngelihat bahwa profesi fotografer itu keren, apalagi sekarang kita labelnya kita naikin kan, bukan cuma fotografer tapi pengusaha dokumentasi, itu makin keren gitu. Dan ini mungkin saja di daerah nanti akan ada yang memanfaatkan keanggotaan dia sebagai entah itu pengurus HIPDI di daerah itu untuk membawa kepentingan politik, itu bisa saja terjadi, tapi secara institusi nggak boleh gitu. Dan kita membebaskan mereka asal tidak membawa nama HIPDI gitu. Tapi keanggotaan dia di HIPDI itu saya yakin akan ada pengaruh gitu, gitu. Terutama di kalangan muda kan, pemilih-pemilih muda gitu. Keren nih, dia fotografer, anggota HIPDI, ketua ini ya gitu, itu pasti ada tuh. Gitu. Tapi nggak apa-apa, itu sah-sah aja gitu. Asal nggak dicantumin caleg nomor 5 Partai Gatot Indonesia, anggota HIPDI, nah, itu nggak boleh. Ya. Secara ya, institusi tidak ya Pak ya, tapi kalau personalnya atau anggotanya mau masuk ke dunia politik disilahkan gitu ya. Mungkin setelah ini juga kan Mas Piron mau nyalek katanya ya, dengar-dengar ya. Ya. Dari partai apa Mas? Saya grosir Mbak. Ada nggak kira-kira yang milih nanti? Nggak ada. Mas? Nggak ada ya? Nggak ada. Baik, Mas Piron dan juga
Iya, baik. Mas Piron dan juga Pak Bugi, kita masih membuka sesi pertanyaan. Nah, selanjutnya akan ada pertanyaan dari Bapak dan Ibu yang hadir di sini, silahkan. Silakan. Yang ingin bertanya seputar tentang bisnis stand up, dokumentasi maupun terkait dengan HIPDI itu sendiri, silakan boleh bertanya. Dari perempuan mungkin tuh coba di belakangnya Mas Roni mau bertanya. Nah, satu-satunya perempuan yang ada di sini nih, coba nih. Dari ibu-ibu. Ibu-ibu bukan ya? Iya. Ada? Tanya aja Bu, nggak apa-apa Bu. Gak usah malu-malu. Mas Rizky, silakan boleh ajukan pertanyaan nih. Ada Pak Bugi dan juga Mas Piron. Ya udah, saya deh. Itu. Ini. Silakan. Assalamualaikum. Sebutkan namanya dulu boleh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Yadi Permana. Dari mana Pak Edi? Dari Cikarang. Dari Cikarang. Ya. Yang saya mau nanya untuk Om Bogi sama Om Piron. Dulu awal-awal sebelum HIPDI berdiri atau terbentuk, itu kok saya suka mikir kok bisa gitu memulai ngajak, kayak contoh lah siapa yang punya gagasan awal buat ayo main ke Om Bogi yuk main ke Om Piron yuk buat ngajak gabung bentuk HIPDI, sedangkan kalian itu dulu kan kompetitor. Itu apakah nggak ngeri saling kemakan? Pertanyaan titipan Tum. Ya seperti itu dah pertanyaannya. Makasih Om Bogi, Om Piron. Oke baik, terima kasih Pak Edi, silakan. Mungkin siapa yang mengawali latar belakang mengawali, mau ke rumah Pak Bogi gitu. Itu gimana tadi? Silakan boleh dijawab Mas Piron. Baik, terima kasih Mas Sarmat ya. Mas Sarmat dari Cibarusah ya, kalau Cibarusah. Jadi pertanyaan itu tadi awalnya sebenarnya kenapa saya mau ke tempatnya Pak Sulaiman ini, itu awalnya kan kita memang kompetitor ya Mas, tapi kondisi 2019 itu alhamdulillah kan kita bagus, bisnis fotografi sedang bagus, dan saya ngelihatnya kok karena bagus saya juga pengen kalaupun akhirnya bergabung membuat satu asosiasi dan akhirnya tetap bersaing, tapi saya mau bersaing sama teman gitu. Saya nggak mau bersaing sama yang nggak kenal atau saya yang nggak kenal maka nggak sayang lah gitu ya. Makanya nggak apa-apa saya bersaing sama yang teman yang saya sayang gitu kan. Kalau misalnya ada satu klien saya pitching sama Mas Bogi gitu kan, yang menang Mas Bogi, nggak apa-apa, itu teman saya, uangnya saya jelas dia mempergunakan ke hal-hal yang halal yang baik gitu kan. Ya misalnya menikah lagi atau apa gitu ya. Tapi tolong jangan ketawa dulu Mas Indro, saya jadi ketawa juga nih. Oh iya. Seluruh Indonesia menyaksikan ini. Iya, jadi untuk salam ya buat Bojonegoro sama Tulungagung, itu saya belum pernah ke sana soalnya. Terus kalau akhirnya berdiri, alhamdulillah yang saya takutkan itu tidak terjadi gitu kan. Bahkan sekarang kita lihat sendiri di sini macam saudara kita, makanya saya bisa bicara bebas seperti ini. Kayak saya nganggap mereka yang ada di sini atau yang ada di seluruh Indonesia yang di dalam sini, ingat Piron, saudara gitu, nggak ada apa yang harus ditutupi atau apa. Bahkan tadi pagi dengan santainya saya sama Mas Roni itu dikasih wejangan caranya kalau mau masuk ke bisnis wisudaan gitu, tanpa penutupan kisi-kisinya, nggak ada yang nggak diberikan. Silahkan kalau mau gabung di bidang wisuda misalnya gitu. Itu saya tepuk tangan dan tepuk dada dan salut sekali sama Mas Roni, segitu terbukanya bahwa di sini nggak ada kompetisi lagi, di sini kolaborasi, ayo rame-rame bersaing bersama saudara gitu. Jadi alhamdulillah nggak ada so far sih saya lihat nggak ada hal negatif yang besar di HIPDI ini, alhamdulillah banyak positifnya. Kembali ke Mas Jamet tadi ya. Terima kasih Mas Suroto. Kalau menjawab pertanyaan Mas apa tadi? Selamat. Oke, Selamat dari Cikarang.
Bakso aman? Oke. Apa bebek? Bebek selamat. Gini, kok bisa ya gitu yang tadinya kompetitor gitu, terus tiba-tiba bisa dikumpulin gitu ya. Bahkan saya sama Dini kalau nggak salah belum lama habis berantem waktu itu tuh. Habis diomelin-omelin sama dia di pameran. Gitu, tapi akhirnya sekarang akrab dan bersahabat gitu. Karena niat. Satu, mungkin waktu itu niat saya tuh nggak ada apa-apapun, nggak ada apapun keuntungan yang mau saya ambil dari HIPDI. Niat saya nggak ada, cuman satu, legacy. Gua mau ninggalin sesuatu yang baik buat dunia yang sudah memberikan gua makan selama ini. Itu aja niatnya dulu. Nah, mungkin dengan niat yang seperti itu maka Allah mudahkan. Sorry, bukan bawa nama agama, tapi karena saya yakin bahwa dengan niat yang baik, menurut saya baik itu, niat yang baik itu maka Allah mudahkan. Prosesnya mudah banget. Bayangin dari tahun 2016, gue inget banget kok waktu itu pendirian asosiasi ini karena ya boleh dibilang ada yang satu friksi di dunia vendor lah gitu ya. Di mana ada gedung yang melakukan kebijakan ABC, vendor bergolak, dari kebijakan gedung itu saya terlibat di situ katanya, ya akhirnya nggak terjadi karena niatnya nggak, menurut saya niatnya kurang bagus gitu. Walaupun saya waktu itu diajak juga saya bilang, saya kalau suruh bikin asosiasi dengan niat seperti itu, maaf saya nggak mau gitu. Dan 3 tahun kemudian Mas Slamet ini ke saya, datang main Supri. Slamet Suprianto. Ini ke saya ya, oh iya deh gitu. Saya pasang niat dulu yang penting gitu. Inama amalu biniat, bener Ustadz Yadi. Inama amalu biniat, niatnya apa? Niatnya itu legacy peninggalan gitu. Bahwa teman-teman ini semua juga pasti akan meninggalkan dunia fotografi dan akan meninggalkan dunia. Dan lu mau buat apa terhadap bidang yang udah selama ini ngasih makan lu gitu. Ini teman-teman di daerah nih dari New Jersey, Philadelphia, Texas. Bang Roni dari Kutub Utara, Pak. Dari Kutub Utara. Ini coba ini disimak baik-baik. Ini kelihatannya bercanda tapi memang bercanda. Kalian semua dunia fotografi, orang-orang kreatif nggak akan lama di dunia. Lu bikin apa buat dunia yang selama ini udah menghidupi lu? Ngasih makan anak-anak lu, ngasih makan lu. Lu udah buat apa terhadap dunia lu? Nah, HIPDI wadah yang bisa membuat legasi kalian terhadap dunia fotografi bisa terwujud. Gabung sama HIPDI, pasti bisa. Dan dengan niat itu insya Allah semua lancar karena niatnya baik, tidak ada niat kompetisi. Semua rezeki udah ditakar, sudah diatur, nggak perlu takut ketuker, udah dijamin. Jadi nggak ada istilah kompetitor, yang ada istilahnya kolaborator. Nah luar biasa, boleh kasih tepuk tangan dong untuk Pak Bugi dan juga Mas Piron. Pokoknya intinya awalnya tuh memang nothing tulus ya Pak ya. Karena niatnya baik jadi semuanya dipermudah, maka terjadilah HIPDI ini. Gimana Mas Edi, sudah terjawabkah? Sudah ya? Mungkin dari tamu undangan di sini masih ada lagi yang mau bertanya? Ya silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan saya Joni dari New Jersey. Saya mau menanyakan kepada Pak Slamet dan Mas Tono yang di depan. HIPDI itu kan sebagai naungan ya, asosiasi ya, yang membawahi semua dokumentasi. Nah dari 2019 dan kita itu setelah pandemi itu banyak kawan-kawan yang dulunya rame, yang akhirnya pas setelah pandemi itu ada yang tidak berjalan lagi, terus ordernya juga kurang, yang dulunya bisa sampai banyak, tiba-tiba langsung terperosok setelah pandemi. Apa peran HIPDI buat kawan-kawan juga yang memang terperosok di dalam usaha itu yang memang susah untuk bangkit, tapi mereka anggota HIPDI juga, akhirnya banyak yang minder
dan mereka nggak bisa untuk ngomong lagi karena mereka juga butuh bimbingan dari HIPDI untuk meng-scale up usahanya juga. Dan apakah peran dari HIPDI untuk para kawan-kawan yang memang yang dulunya rame, tiba-tiba mereka sekarang mungkin kalah dengan para pesaing-pesaingnya. Dan HIPDI kan punya tagline ya, Grow Together as One. Berarti kita besar bersama menjadi satu. Terus solusi apa dari HIPDI untuk membantu kawan-kawan kita yang memang yang punya usaha di bidang industri dokumentasi agar mereka itu bisa naik lagi dan juga bisa bersaing. Dan mungkin dari Mas Bogi dan Mas Piron bisa untuk menjelaskan ke anggota-anggota semua bahwa HIPDI itu memang benar-benar ngebantu kawan-kawan itu untuk kita besar bersama dan berjalan bersama, seperti itu. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan, boleh langsung dijawab. Ya, pakai sweet dulu. Nah, siapa yang menang? Silakan Pak. Gini, tadi sebenarnya jawabannya ada di pertanyaan. Tadi kan pertanyaannya bagaimana ini karena teman-teman jadi minder, satu itu minder. Jangan minder. Jadi kalau mau maju bersama jangan minder. Banyak yang sudah punya kartu anggota tapi tidak menjadi anggota. Ya. Banyak yang sudah menjadi anggota tapi tidak beranggota. Artinya apa? Cuman sekedar punya anggota tapi tidak mau kolaborasi, tidak mau bersinergi. Ini jangan disalahkan HIPDI-nya. Ya, HIPDI-nya itu kan wadah. Ya, HIPDI secara asosiasinya ini wadah gitu. Tapi bagaimana HIPDI bisa memajukan? Ya anggotanya. Jadi kalau cuman anggotanya cuman menuntut terhadap HIPDI-nya, salah gitu. Pengurus punya program, pengurus punya kebijakan, ikutin. Pengurus punya program, ikutin. Jangan minder. Ya kalau minder, ya berarti kan udah kesalahan ada di pribadi gitu ya. Karena balik lagi rezeki seseorang ya tergantung sangkaan dia terhadap rezeki itu. Jadi kalau udah minder, mindsetnya ya dapat rezekinya rezeki minder, gitu. Ya kalau dibilang ya kita dulu sama ya Mas. Lu datang ke tempat gua kan gua lagi jualan air ya. Saya juga pulang ngantar galon waktu itu. Iya kan ya, lu minjem galon gua gitu. Itu saking survive-nya untuk survive. Dan sekarang jadi pengelola gedung karena apa? Nggak minder, berkolaborasi. Ya kuncinya itu, anggota semua siapapun jangan pernah minder. Datengin setiap acara yang dibikin oleh HIPDI. Di situ kita akan berkenalan, di situ akan membuka wawasan, itu akan berkolaborasi. Jadi grow together as one bukan hanya tugas pengurus, tapi tugas atau tanggung jawab masing-masing anggota untuk grow together as one-nya terwujud, gitu Mbak. Jadi mungkin kalau tadi pertanyaannya apa yang diberikan oleh HIPDI ketika ada anggotanya yang terpuruk gitu ya. Mungkin tadi jawabannya kalau saya mendengar dari jawaban Pak Bogi mungkin lewat anggota-anggota HIPDI artinya dengan kita silaturahmi membuka pintu-pintu rezeki yang lain gitu ya Pak Bogi ya. Benar ya? Seperti itu mungkin Mas, gimana, ada lagi yang masih menjadi unek-unek, kurang puas sama jawabannya? Boleh ditanyakan? Iya sih benar, untuk kawan-kawan juga istilahnya kita lebih menggunakan silaturahmi. Tapi untuk dari HIPDI-nya mungkin lebih ke sosialisasi juga sih. Karena mungkin juga ada kawan-kawan yang memang dia itu kekurangan informasi, dan HIPDI juga memberikan informasi yang tepat dan juga mensosialisasikan lebih ke ke personal kayak gitu. Seperti itu sih. Baik, mungkin lebih diadakan sosialisasi sesering mungkin gitu kali Mas ya, untuk memberikan mungkin perkembangan-perkembangan terbaru tentang dunia fotografi dan juga dokumentasi. Seperti itu Mas ya. Baik, Pak Bogi maupun Mas Piron, ada pertanyaan titipan. Saya izin bacakan. Izin bertanya kepada Dewan Pendiri. Yang pertama, pada saat membentuk HIPDI di tahun 2019,
apakah HIPDI hanya fokus kepada pengusaha dokumentasi wedding saja atau ingin menjadikan asosiasi HIPDI seperti asosiasi HIPMI dan lain-lain yang general, mengingat member saat ini lebih banyak pengusaha wedding. Kemudian yang kedua, menurut Pak Bugi, sebagai Dewan Pendiri apa yang harus dilakukan ke depannya bagi para pengurus HIPDI agar semakin maju, kompak, dan berkembang? Silakan mungkin boleh dijawab dari Pak Bugi dulu. Ya, yang pertama itu, tadi apa ya? Yang pertama pada saat membentuk HIPDI, fokus apakah HIPDI hanya fokus kepada pengusaha dokumentasi wedding saja atau yang lainnya juga bisa selain wedding? Yang pertama waktu itu memang yang penting terbentuk, dan karena kita circle-nya wedding fotografi, maka kita menampung wedding fotografi yang dimana secara ADART maupun rule-rule yang harus kita buat itu kita lebih paham gitu. Di dunia selain wedding fotografi kan kita belum paham-paham banget gitu, sehingga kita tidak berfokus kepada ke sana. Tapi itu sekali lagi tidak menutup kemungkinan kita akan bahkan menurut saya memang sudah saatnya HIPDI ini merekrut anggota-anggota yang non-wedding fotografi. Tapi balik lagi, orangnya mau nggak gitu. Orang-orang yang misalnya katakan di fashion fotografi, di aerial fotografi, atau di landscape itu mau nggak gabung gitu. Karena kenapa kita pakai dokumentasi, bukan dokumentasi wedding loh. Kita pakainya dokumentasi, artinya ini kan sebenarnya luas. Nah, kita membuka kesempatan buat teman-teman yang mungkin main di wedding tapi main juga di landscape. Ayo kumpulin anak-anak landscape untuk gabung di HIPDI. Ada yang wedding fotografinya juga main, nyari duit di wedding fotografi, cuman buat hobi, ada mungkin di modeling atau apa, ya gabung gitu. Jadi kita membuka kesempatan itu, nggak dengan satu genre sih Mbak, gitu. Tunggu. Mas Piron mau menambahkan? Baik, kalau lihat sejarahnya Mbak, memang waktu kami kumpul 19 Juli 2019 itu, kita untuk namanya aja awalnya kita masih debat ya Mas Bogi ya, mau dinamakan perkumpulan pengusaha dokumentasi pernikahan atau hanya dokumentasi gitu kan. Nah setelah waktu itu sampai 3 bulan kami berdebat, akhirnya itu diputuskan dokumentasi, hanya dokumentasi, karena kita punya visinya ke depan itu bahwa dokumentasi itu nggak hanya wedding gitu kan, ada corporate, ada sampai dokumentasi kemalangan kah atau berita, bahkan sampai ke wartawan harusnya juga masuk ke HIPDI ya, karena itu dokumentasi gitu kan. Nah setelah diputuskan akhirnya memang tidak dipungkiri awal-awal yang gabung itu banyak dari bidang pernikahan, wedding gitu kan, tapi akhirnya sekarang berkembang ya dengan bergabungnya beberapa vendor yang non wedding sudah ada di keanggotaan HIPDI. Kita juga sangat welcome dan kita menantikan ke depannya lebih banyak lagi vendor yang non wedding yang bergabung di HIPDI gitu kan. Bahkan dengan kebijakan Mas Toto kemarin di periode pertamanya, kita juga buat ada HIPDI Worldwide, itu yang di luar negeri, fotografer atau pengusaha dokumentasi yang di luar negeri, enggak semuanya wedding, tapi itu semua bergabung di HIPDI, satu visi juga untuk mensejahterakan kita semua together, grow together as one gitu. Dan alhamdulillah yang bikin itu moto itu kita jalankan, ini Mas Kartolo inilah yang buat together, grow together as one gitu. Jadi kita gimana pun legasinya beliau harusnya sampai kapanpun tidak tergerus gitu, alhamdulillah. Selamat Mas Kartolo ya. Ya, jadi menjawab pertanyaan tadi yang ada di YouTube ya, apakah fokus di wedding saja? Tidak jawabannya ya, karena di sini pengusaha dokumentasi artinya seluruh, bukan hanya wedding tapi seluruhnya yang ada hubungannya dengan dokumentasi itu bisa bergabung di HIPDI ini. Baik, di sini mungkin sudah kita tutup sesi tanya jawabnya. Saya menarik kesimpulan dari apa yang sudah disampaikan oleh Pak Bugi dan juga Mas Piron.
HIPDI ada untuk menjadi sarana para teman-teman pengusaha dokumentasi untuk maju bersama membangun bisnis dokumentasi lebih maju lagi. Berkolaborasi bukan berkompetisi sesuai dengan tagline-nya Grow Together as One. Boleh kasih tepuk tangan dong untuk dua narasumber kita yang luar biasa, boleh berdiri. Mas Bugi dan juga Mas Piron, kita foto bersama, boleh ke tengah. Ya, boleh di tengah, saya di pinggir aja. Ya silakan Mas Piron madep sana dong. Saya di pinggir aja nggak apa-apa. Foto berdua dulu aja. Silakan diabadikan. Iya nanti habis ini. Berdua dulu boleh. Ya silakan. Grow Together as One. Himpunan Pengusaha Dokumentasi Indonesia. Silakan diabadikan. Ini buat diupload di sosial media, bagus banget nih. 1, 2, 3, sekali lagi 1, 2, 3, gaya paling asiknya boleh dikeluarin 1, 2, 3. Saya boleh ikutan foto? Boleh, saya mau pamer, saya di pinggir sini aja, angle saya sebelah kiri, berarti saya sebelah kiri. Nah biasanya kalau teman-teman fotografi tahu nih angle yang mana nih. Live streaming loh ini diliatin. Agak ke tengah lagi. Nah, siap. Oke, terima kasih Pak Bogi dan juga Mas Piron. Silakan boleh ke tempat duduknya kembali. Baik Bapak Ibu hadirin sekalian yang ada di sini maupun juga yang menyaksikan melalui kanal YouTube-nya HIPDI. Terima kasih sudah menyaksikan acara talk show bisnis stand up, talk show konsep ini. Kita akan berhenti sejenak, akan istirahat sholat makan dan akan kembali lagi di pukul 13.00. Silakan kepada Bapak dan Ibu yang masih ada di dalam sini, kami persilakan untuk dapat menikmati hidangan yang telah disediakan. Kemudian bisa melanjutkan dengan beristirahat, sholat dan makan. Nanti kita akan bertemu kembali di pukul 13.00 dengan talk show yang menarik lainnya dan juga pembagian door prize yang sangat istimewa. Dan sambil menemani Bapak Ibu menikmati hidangan, mari kita saksikan bersama sajian musik dari Taman Musik Entertainment. Selamat menyaksikan. Adalah tebak lagu. Soalnya kelihatannya di sini semuanya nih anggota HIPDI senang nyanyi semua, suaranya bagus-bagus. Jadi saya mau kasih hadiahnya tebak lagu. Setelah disebutkan judulnya lagunya apa, langsung dinyanyikan. Setuju ya? Oke, sekarang kita undang dulu yang berada di luar. Yang masih ada di luar boleh kita gabung bersama ke dalam. Kita selesaikan acara siang hari ini.
Silakan Bapak Ibu yang masih berada di luar, berkenan masuk dulu ke dalam. Kita punya 4 hadiah menarik dan juga 2 hadiah utama. Hadiahnya apa Mas Toto? Umroh dan TV 50 inch. Diambil di rumah Mas Toto. Oke, sudah siap semuanya ya? Jadi pemberian door prize ini, karena kalau kita berikan pertanyaan seputar HIPDI pasti semuanya sudah di luar kepala, sudah hatam, pasti bisa menjawab. Jadi kita berikan hadiahnya dengan cara tebak lagu. Yang bisa menjawab judul lagunya akan mendapatkan hadiah. Jadi tebak judul lagu langsung dinyanyikan. Sudah siap semuanya ya? Boleh dibantu oleh rekan-rekan dari Taman Musik? Gonjrengan pertama, jreng. Hadiah pertama, belum. Hadiah pertama, silakan rekan-rekan Taman Musik. Siapa yang bisa menjawab? Judul lagu dan langsung dinyanyikan. Yang ini, ya. Oke, siapa duluan tadi? Mas Yanian. Mas Yanian atau yang mana yang duluan tadi yang lihat? Mas Yanian. Boleh Mas Yanian, boleh menjawab, boleh pinjam mic-nya. Mic ada di sebelah sana Mas. Ya, silakan judulnya apa dan dinyanyikan refnya. Boleh di sebelah sini dong, biar teman-teman yang melihat secara live streaming juga bisa menyaksikan. Hadiahnya umroh, hadiah dari Mas Toto. Hadiah kurang menarik. Kacau. Mas Ya, Piran judul sudah lagunya lucu. apa? Sempurna. Sempurna. Coba kita tanya ke teman-teman dari Taman Musik. Andra. Boleh dibantu benar lagunya? Silakan dinyanyikan refnya. Kau, di mana nadanya? Dari SS. Takkan Mampu menghadapi semua. bersamamu. Ku akan bisa. Kau adalah darahku. Kau adalah jantungku. Kau adalah hidupku. Lengkapi diriku. Oh sayangku kau begitu. Ayo sama-sama. Semua? Sempurna. Oke, terima Yeay. kasih. Mana tadi hadiahnya ya? Hadiahnya mana? Hadiahnya tadi mana? Nanti hadiahnya boleh menghubungi panitia ya, Oke, terima Mas kasih. Yanian. Oke, masih ada 5 hadiah lagi. Silakan lagu berikutnya. Konsentrasi. Silakan. Boleh maju dulu ke depan, silakan. Harus naik ke panggung dulu. Ya, dengan Mas siapa dulu sebelumnya? Britsland. 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 Oke. Apa judul lagunya? Tompi saya bundar. Tompi, Tompi, saya. Tompi, Tompi. Judulnya itu penyanyinya Tompi. Judulnya? Anjir, bentar. Tuh. Menghujam jantungku. Oke, apakah benar? Turunin Silakan dikit nadanya. dinyanyikan refnya. Lah bukan, kok dia salah nyanyinya? Intro apa? Ku merasakan indahnya jatuh cinta, indahnya dicintai saat kau jadi milikku. Oh takkan ku lepaskan dirimu, oh cintaku. Peluklah kau bersemi di dalam lubuk hatiku. Yeay. Lumayan ya, lumayan. Selamat. Masih ada 4 hadiah lagi. Siap-siap semuanya konsentrasi, silakan. Rekan-rekan Taman Musik. Yang tadi udah dapat gak boleh tunjuk tangan lagi. Ya, boleh?
Mbak Ita, siapa tadi yang duluan? Mas Arci. Ya, silakan maju ke depan. Mas Acir. Mas Acir. Ya, apa judul Seven, lagunya? Dan apakah benar? Yeay, silakan dinyanyikan refnya. lupakanlah saja diriku bila itu bisa kembali bersinar dan berpijar seperti dulu kala. Caci maki saja diri bila itu bisa membuatmu kembali bersinar dan berpijar seperti dulu kala. Oke, selamat Mas Acir. Oke. Hadiahnya, nah iya tadi saya cari hadiahnya nggak ada. Masih ada satu hadiah lagi. Ada 3 lagi sebenarnya, tapi yang 2. Ya, yang 2 nanti terakhir, 2 terakhir hadiahnya berupa GoPay senilai Rp100.000 untuk satu pemenang. Lumayan ya. Ya. Boleh? Foto dulu. Kagetin. Masian tadi. Oh, ini dulu. Silakan diterima. Oke, tadi siapa? Masianian. Sebelah sini, Mas. Oke, masih ada 1 lagi. Sebenarnya masih ada 3 lagi, tapi yang hadiahnya persembahan dari Halal Brew Premium Coffee tinggal 1 lagi. Silakan rekan-rekan dari Taman Musik konsentrasi. Yeay, silakan Mbak Ita. Mbak Ita, ayo sini maju. Iya, sini maju. Maju. Apa judulnya Mbak Ita? Pelangi di Matamu. Pelangi di Matamu. Apakah benar? Yeay. Boleh refnya kita nyanyikan sama-sama? Menit kita di sini untuk bicara, dan aku benci harus menunggu lama kata darimu. Mungkin butuh khusus merangkai kata untuk bicara, dan aku benci harus jujur padamu tentang semua ini. Jam dinding pun tertawa karena ku hanya diam dan membisu. Ingin ku mati diriku sendiri yang tak berkutik di depanmu. Ada yang lain di senyummu yang membuat lidahku gugup tak bergerak. Ada pelangi di bola matamu dan memaksa diri untuk bilang apa? Aku cinta padamu. Terima kasih Mbak Ita, ini hadiahnya jangan lupa dibawa. Mbak Ita, hadiahnya jangan lupa dibawa hadiahnya. Iya, foto dulu.
Oke, masih ada 2 hadiah persembahan istimewa. Tadi sponsornya siapa tadi ya? Top Up GoPay senilai 100.000 untuk 2 orang pemenang. Tadi dulu saya cari tadi siapa yang mensponsori, ntar udah disebutin gak ada lagi. Mas Yanian tadi siapa yang mensponsori Top Up GoPay 100.000 untuk 2 orang pemenang? Ada? Ada bener kan ya? Oke, masih ada 2 lagi. Umroh, siapa yang biayain Mas? Silakan teman-teman taman musik, masih ada 2 hadiah lagi? Ya, 2 hadiah lagi. Ayo! Ayo! Yeay! Sini Mbak Dini. Mbak Dini maju. 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 Silakan Mbak Dini, apa judul lagunya? Begadang. Apakah benar? Yeay! Yuk kita nyanyiin refnya. Hey! Gua gak bisa nyanyi, lo yang nyanyi Mas. Begadang kalau tiada artinya. Begadang boleh saja kalau ada perlunya. Hey! Jangan begadang. Oh masih lanjut. Kalau tiada artinya, begadang boleh saja kalau ada perlunya. Hey, selamat Mbak Dini, nanti hadiahnya minta ke siapa ya? Hadiahnya tadi minta ke siapa Mas Yanian? Ada. Oke. 1 hadiah terakhir. Oke. Top Up GoPay senilai Rp100.000. Silakan teman-teman dari Taman Musik. Tadi kan udah, yang udah nggak boleh lagi. Ayo ini sering diputar Oke, di radio. ganti yang lain Mas, ganti lagi yang lain. Nih. Mas Toto. Apa judul lagunya? Dewa Kangen. Bener kan ya? Bener. Apakah benar? Dinyanyiin 1 lagu full. Silakan Mas Hadiah Toto. umroh. Hadiahnya umroh. Biayain sendiri ya. Hadiah terakhir langsung diterima oleh Mas Toto. Ku terima suratmu, aku baca dan aku mengerti betapa merindunya dirimu akan hadirnya diriku. Mari harimu bersama lagi. Kau bertanya padaku, kapan aku akan kembali lagi? Katamu kau tak kuasa menahan kecoa di dalam dada yang membara-barakan rasa pertemuan kita nanti. Saat bersama dirimu, semua kata rindumu semakin membuatku tak berdaya menahan rasa ingin jumpa. Kakinya di atas. Percayalah padaku, aku pun merindu kamu. Ku akan pulang, kurangkan semua kerinduan yang terpendam. Boleh kasih tepuk tangan dong buat Mas Toto. Kopi mana? Kopi cak. Enggak, hadiahnya GoPay senilai Rp100.000. Selamat Mas Toto, boleh? Ya, maksudnya ini mic-nya.
Oke, sekali lagi boleh kasih tepuk tangan untuk kita semua. Yeay, baik Bapak Ibu hadirin sekalian, kita udah seru-seruan bareng dari mulai jam 10 tadi sampai dengan siang hari ini. Tentunya tuntas sudah seluruh rangkaian acara 4 tahun anniversary Himpunan Pengusaha Dokumentasi Indonesia yang diselenggarakan tepat hari ini, Rabu 19 Juli 2023 bertempat di Balai Sarwono. Kami ucapkan terima kasih kepada seluruh Bapak dan Ibu hadirin teman-teman dokumentasi yang sudah meluangkan waktunya dan juga seluruh panitia yang sudah membuat acara ini terselenggara. Dan tak lupa juga kami ucapkan terima kasih untuk seluruh vendor yang telah mensupport acara pada hari ini. Yang pertama kami ucapkan terima kasih kepada The Balai Sarwono, V Production, Halal Brew Coffee, Aero Decoration, Puspita Sawargi, It Went Well, Taman Musik, Dewi Rahma MC, support by HIPDI members Makoto Moto, Image Studio, Hello Boot, Tree Art, Fighting Co dan juga Alliance. Di hari ulang tahun HIPDI yang keempat, segenap Dewan Pendiri HIPDI mengajak seluruh anggota HIPDI dan para pengusaha dokumentasi untuk bersama-sama kita besarkan HIPDI dan turut aktif membangun HIPDI agar semakin maju, jaya dan semakin erat. Himpunan Pengusaha Dokumentasi Indonesia, grow together as one. Saya Dewi Rahma pamit undur diri. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Persembahan terakhir dari Taman Music Entertainment. Silakan boleh kita maju foto bersama seluruhnya.